Perintah Kaisar Naga. Jangan lupa like, komen, dan subscribe RD1 Channel. Bab 3675 hasilnya tidak akan berubah. Ledakan. Binatang buas yang berubah dari kabut hitam itu langsung bertabrakan dengan naga emas, dan aura menakutkan tiba-tiba bergetar di kehampaan. Aura menakutkan menyebabkan Master Sekte Jiang dan orang lain yang berada jauh membuat ekspresi mereka menjadi gelap. Pada saat tabrakan, naga emas hanya bertahan beberapa saat sebelum hancur berkeping-keping. Bagaimanapun, kekuatan Dev masih belum bisa menandingi Qi Pei Jia, lagi pula, lawannya berada di alam kesengsaraan tingkat 8 dan dianggap sebagai master di alam kesengsaraan. Dev masih sedikit lemah. Setelah binatang kabut hitam itu menghancurkan naga emas itu, ia hanya berhenti sejenak, dan nafasnya sedikit berkurang, dan kemudian ia masih menyerang ke arah Dev dengan ganas. Melihat adegan ini, Master Sekte Jiang, Zeyan dan yang lainnya tersentak dan tidak bisa menahan keringat dingin untuk Dev. Mereka tidak menyangka naga emas Dev akan begitu rentan di depan Qi Pei Jia. Bahkan Zheng Nianan sedikit tercengang. Dev, biksu tingkat 2 di alam kesengsaraan, berani bertarung dengan biksu tingkat 8 di alam kesengsaraan. Dan naga emas yang baru saja ditembus Dev dikalahkan dalam satu pukulan, tapi ia masih sangat kuat jika bisa menahannya. Di mata Zheng Nianan, kekuatan Dev bukanlah alam kesengsaraan tingkat kedua. Dev sedikit mengernyit, dan kemudian sosoknya dengan cepat memudar menjadi kabur, lalu berubah menjadi bayangan dan mundur seketika, langsung meninggalkan tempatnya berdiri. Di bawah kaki Dev, dua bola api perlahan menyala. Dev menggunakan langkah pengendalian api, dan kemudian berhasil menghindari pukulan Qi Pei Jia. Ledakan. Sebuah kawah besar langsung meledak dari tanah, dan asap serta debu mengepul. Binatang itu berubah menjadi kabut hitam, bahkan jika pukulannya meleset, dia menatap Dev dengan penuh semangat. Qi Pei Jia juga memandang Dev dengan acuh tak acuh, dengan cibiran di bibirnya, bahkan jika Dev telah dipromosikan ke alam kesengsaraan tingkat kedua, dia bukanlah tandingannya. Qi Pei Jia sekarang memandang Dev seperti kucing memandangi tikus. Meskipun Dev lolos dari pukulan itu, hasil akhirnya adalah kematian. Ini tidak akan pernah berubah. Dengan pukulan ini, Qi Pei Jia menggunakan sikap yang menghancurkan, membuat Dev sangat malu. Ketika Master Sekte Jiang dan yang lainnya melihat Dev telah lolos dari serangan itu, mereka tidak bisa menahan nafas lega. Zheng Nianan berseru, dengan keterampilan yang hebat, alam kesengsaraan tingkat kedua menghindari serangan dari alam kesengsaraan tingkat 8. Tidak heran aliansi penyegel iblis akan memberikan penawaran 100 tahun untuk mengeluarkan perintah pembunuhan. Kecepatan menghindar barusan, bahkan aku tidak menyadarinya. Zheng Nianan tidak bisa menahan diri untuk tidak bersorak untuk Dev. Meskipun serangan Dev sangat memalukan, bagaimanapun juga, ada kesenjangan kekuatan antara dia dan Qi Pei Jia, jadi bisa menghindarinya sudah cukup bagus. Qi Pei Jia menatap Zheng Nianan dengan dingin, meskipun dia tidak senang dengan Zheng Nianan yang memuji Dev, dia tidak berani membuat musuh sekarang dan hanya bisa membunuh Dev terlebih dahulu. Kamu bersembunyi saja di sana-sini, apakah kamu pikir kamu bisa lolos dari nasib kematian? Hasilmu tidak akan berubah. Qi Pei Jia mencibir, lalu menutup telapak tangannya, matanya berubah menjadi menyeramkan, dan dia menggumamkan sesuatu. Mengaum. Binatang itu mengaum, lalu menyemburkan semburan kabut hitam sehitam tinta dari mulutnya yang besar. Kabut beracun ini seperti pedang tajam, langsung menuju Dev. Kecepatannya sangat cepat, seperti bintang jatuh. Kemanapun kabut hitam lewat, gelombang bau tak sedap langsung muncul di tanah. Dev tampak serius, lalu dia menggunakan langkah pengendalian tembakan secara ekstrim, dan dia terus mundur, namun, kecepatan kabut hitam ini begitu cepat sehingga Dev tidak dapat menghindarinya. Mata Dev sedikit menyipit. Dia tidak berani mengeluarkan busur Raja Dewa sekarang. Lagi pula, dia tidak tahu banyak tentang Sekte Iblis Surgawi, dia juga tidak tahu Zheng Nianan. Dia tidak tergoda, tetapi ketika dia melihat Dewa Raja Gong, Dev tidak menyadarinya. Bab 3676 Perlawanan. Bagaimanapun, busur Raja Ilahi adalah senjata terkenal di dunia para dewa. Berapa banyak orang yang kehilangan nyawa demi busur Raja Ilahi? Jika Zheng Nianan menjadi serakah saat melihat busur Raja Ilahi, Dev akan benar-benar menjadi serakah, ditakdirkan. Qi Pei Jia sangat sulit untuk dihadapi, dan dengan tambahan Sekte Tianmo,
Dev tidak memiliki harapan untuk bertahan hidup sama sekali. Dev memegang pedang pembunuh naga dan dengan cepat mengkliknya di kekosongan beberapa kali, pola formasi yang terlihat dengan mata telanjang muncul, dan semua kekuatan di tubuh Dev mulai beroperasi. Kemudian, nyala api muncul di antara alis Dev, dan saat nyala api mengenai polanya, dinding api muncul. Api keemasan gelap membuat seluruh kehampaan menjadi panas, dan bahkan bebatuan di sekitarnya mulai mencair. Kemudian kabut hitam bertabrakan dengan dinding api yang baru saja diluncurkan Dev. Ledakan. Dengan suara keras yang memekakkan telinga, dinding api dengan cepat padam di bawah kabut hitam, namun kecepatan dan kekuatan kabut hitam juga mulai berkurang. Dev tahu bahwa dinding apinya tidak dapat menghalangi kabut hitam sama sekali, jadi setelah dinding apinya padam, dia segera menebas dengan pedang pembunuh naga. Dan sambil mengayunkan pedang, tubuhnya terus mundur. Tirai tipis menghalangi kabut hitam, tapi hanya dalam sekejap, kabut hitam menembus tirai tipis. Dev mengerutkan kening. Dia menemukan bahwa Ki Pei Jia terlalu sulit untuk dihadapi. Jika dia tidak menggunakan busur Raja Dewa, dia benar-benar tidak dapat menghadapinya. Di bawah dua blok kabut hitam, kecepatan dan kekuatan turun drastis. Dev tahu bahwa dia tidak punya pilihan selain mundur, jadi dia memuntahkan seteguk darah. Kabut darah menempel pada emas abadi Dev dan seketika diserap oleh tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan. Setelah esensi dan darah diserap, tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan memancarkan cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya, dan lingkaran cahaya yang terlihat dengan mata telanjang muncul di sekitar Dev. Ah! Dev berteriak keras, memintanya menggunakan tubuh emasnya yang tidak bisa dihancurkan dan tubuh fisiknya yang kuat untuk menahan pukulan Ki Pei Jia. Semua nafas di tubuh Dev meletus, dan bintang-bintang asli di ruang aslinya bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Ledakan. Kabut hitam itu mengenai tubuh Dev. Suara keras langsung bergema di seluruh sekte Tianmo, dan gelombang kejut yang dahsyat menyebar ke segala arah. Pemimpin sekte Jiang dan Zeyan mengepalkan tangan mereka, jantung mereka berdebar kencang. Tubuh Dev tiba-tiba bergetar, lalu dia terbang mundur, dan pada saat yang sama, kabut hitam menghilang seketika. Dev jatuh dengan keras ke tanah, menciptakan lubang besar sedalam lebih dari 10 meter. Gunung dan bebatuan runtuh di mana-mana, seperti akhir dunia. Tuan Dev. Melihat pemandangan ini, Master Sekte Jiang dan yang lainnya menjadi cemas dan berlari sambil mengaum. Ki Pei Jia mengangkat sudut mulutnya, dan binatang yang terkondensasi dalam kabut hitam itu perlahan menghilang. Bertarunglah denganku, kamu masih tertinggal jauh. Ki Pei Jia mencibir dengan pukulan ini, dia tahu bahwa meskipun Dev selamat, dia tidak akan pernah bisa bangun. Zheng Nianan juga menggelengkan kepalanya sedikit dan menghela nafas sedikit. Itu adalah bakat yang bagus, tapi sayang sekali. Bahkan jika aku menerima pukulan itu sekarang, aku khawatir aku tidak akan mampu menerimanya. Zheng Nianan juga berada di alam kesengsaraan tingkat 8, tetapi pukulan Ki Pei Jia barusan benar-benar terlalu kuat. Meskipun dia juga berada di alam kesengsaraan tingkat 8, dia tidak yakin bahwa dia dapat menahan pukulan itu. Pada saat ini, pemimpin sekte Jiang dan yang lainnya telah berlari ke tepi lubang yang dihancurkan oleh Dev. Melihat lubang sedalam lebih dari 10 meter, pemimpin sekte Jiang, Zeyan dan yang lainnya berteriak, "Tuan Dev! Tuan Dev!" Tetapi setelah berteriak beberapa kali, Dev tidak menanggapi, dan Dev tidak terlihat, terkubur di bawah batu. Pada saat ini, Master Sekte Jiang dan yang lainnya panik. Mereka semua takut sesuatu telah terjadi pada Dev. Bagaimanapun, pukulan tadi terlalu menakutkan. Bab 3677 keyakinan meningkat pesat. Zeyan hendak melompat ke dalam lubang untuk mencari Dev, tetapi saat dia hendak melompat ke bawah, dia menemukan bahwa batu di dasar lubang bergerak, dan kemudian Dev keluar dari batu. Tetapi saat ini, tubuh emas Dev yang tidak bisa dihancurkan telah menghilang, pakaiannya compang camping, dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Ini membuktikan bahwa meskipun Dev tidak terbunuh oleh pukulan tadi, Dev terluka. "Tuan Dev, saya tahu Anda tidak akan mati," Zeyan berkata dengan gembira saat melihat Dev masih hidup. "Bagaimana aku bisa mati begitu mudah? Orang yang bisa membunuhku belum lahir." Dev menyeringai, lalu melompat keluar dari lubang. Melihat Dev belum mati, Ki Pei Jia sedikit terkejut, tetapi segera mencibir, "Kamu benar-benar mampu. Kamu tidak akan mati seperti ini."
Tetapi tidak peduli seberapa mampu kamu, kamu tidak akan bertahan hari ini. Zheng Nianan kaget saat melihat Dev masih hidup dan melompat keluar dari lubang sendirian, meski terluka, sepertinya dia tidak mendapat masalah serius. Tidak mudah membunuhku. Dev menyentuh darah di sudut mulutnya, lalu mengeluarkan cambuk ajaib. Melihat Dev mengeluarkan cambuk ajaib, Qi Peijia mencibir, sekarang saya tahu betapa kuatnya cambuk ajaib Anda, jadi jika Anda ingin menggunakan cambuk ini untuk melawan saya tidak akan membiarkan Anda berhasil. Setelah Qi Peijia selesai berbicara, dia tiba-tiba mengeluarkan seteguk darah hitam. Saat darah hitam itu muncrat, Qi Peijia berteriak, iblis datang. Segera, seteguk darah hitam ini berubah menjadi monster humanoid. Ketika Dev melihat ini, dia mengerutkan kening dan ekspresinya menjadi sangat jelek. Cambuk ajaib ini dibawa pada kultivator iblis dan dapat menyerang kesadaran spiritual kultivator iblis, bahkan jika ada baju besi di tubuhnya, itu tidak berguna. Tapi untuk menghadapi monster kental ini, cambuk ajaib tidak akan berguna. Cambuk ajaib tidak berpengaruh sama sekali pada monster-monster ini, lagi pula monster-monster ini tidak memiliki kesadaran. Melihat ekspresi Dev, Qi Peijia tertawa keras dan berkata, hahaha, cambuk ajaibmu tidak ada gunanya kan? Apakah kamu lupa bagaimana kamu dipukuli dan melarikan diri karena malu olehku di medan perang antara dewa dan iblis? Dev melihat ekspresi bangga Qi Peijia meskipun dia marah, dia tidak punya pilihan selain menggunakan busur Raja Dewa. Wah, meskipun kedatangan iblis ini sangat kuat, namun penuh dengan kelemahan. Orang ini benar-benar tidak berguna. Dia belum mempelajari 1% pun dari apa yang telah saya pelajari. Pada saat ini, Raja Iblis Awan Merah berbicara. Ketika Dev mendengar Raja Iblis Ciyun berbicara, dia merasa senang dan menyingkirkan cambuk ajaibnya. Senior, tolong beritahu saya secepatnya apa kelemahan kedatangan iblis ini, lalu beritahu saya cara menghadapi orang ini. Saya baru saja akan dipukuli sampai mati. Jika aku mati, kamu bahkan tidak akan punya tempat tinggal, dan kesadaran orang lain tidak akan mampu menampungmu. Dev bertanya pada Raja Iblis Awan Merah. Sial, apa kau mengancamku? Umpat Raja Iblis Ciyun. Jangan berani, aku hanya mengingatkan senior. Dev berkata cepat, iblis ini takut pada api ketika datang. Apa kamu tidak punya apinya? Kata Raja Iblis Ciyun. Senior, meskipun iblis ini takut pada api ketika datang, jika saya menyerang dengan api, ia akan segera berubah menjadi genangan darah. Api pamungkas saya akan kehilangan efeknya, dan darah akan mengembun lagi nanti, dan tidak mungkin dihilangkan sama sekali. Saat Dev berada di medan perang antara dewa dan iblis, dia menggunakan api ekstrim untuk menghadapi monster humanoid ini, tapi tidak ada gunanya sama sekali. Nanti, saya masih menggunakan busur Raja Dewa untuk mendapat kesempatan melarikan diri. Selama darah masuk ke dalam tanah, darah itu tidak akan bisa mengembun. Apakah kamu mengerti maksudku? Raja Iblis Ciyun bertanya. Ketika Dev mendengar ini, dia mengangguk berulang kali dan berkata, saya mengerti, saya mengerti. Dengan bimbingan Raja Iblis Ciyun, kepercayaan diri Dev meningkat pesat. Bersambung.